Halo Sobat Mindo, ketemu lagi di channel favorit kita semua, Kampus Indonesia. Halo Sobat Mindo, ketemu lagi sama Mindo di channel Kampus Indonesia yang selalu membagikan info-info menarik dan bermanfaat. Sebelum Mindo mulai videonya, yuk like, comment, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi channel Kampus Indonesia. Sobat Mindo, pernah gak sih mendengar cerita-cerita horor tentang kampus-kampus yang ada di Indonesia? Nah, setiap kampus di Indonesia ternyata punya cerita-cerita mistis yang sampai sekarang ini dipercaya dan pastinya bikin merinding loh. Oke deh, nggak perlu lama-lama lagi, langsung aja ke pembahasannya yuk. Yang pertama, kisah horor dari Institut Pertanian Bogor atau yang biasa disebut IPB. Kisah ini datangnya dari asrama mahasiswa yang tinggal di Rusunawa IPB yang cukup sering ada kejadian horornya. Ada sekelompok anak yang bermain kartu hingga larut malam di sebuah kamar. Jendela yang ada di kamar tersebut tidak tertutup. Tiba-tiba terdengar ada suara ketukan dari jendela yang membuat para mahasiswa tersebut otomatis menoleh ke arahnya. Dek, jendelanya ditutup ya, sudah malam. Lekas tidur. Terdengar ucapan seorang bapak-bapak dari balik jendela. Karena masih terlalu sibuk dan asik bermain, mereka hanya mengiyakan ucapan tersebut dan bahkan mengucapkan terima kasih ke bapak. Beberapa menit kemudian, mereka menyadari bahwa kamar mereka berada di lantai 5 dan tidak mungkin ada seseorang yang bisa mengetuk jendela dari lantai 5 karena ketinggiannya lebih dari 20 meter. Setelah sadar, mereka langsung ketakutan. Keesokannya, pengalaman mereka alami menyebar kepada teman-teman yang lain dan menjadi populer. Yang kedua, cerita horor dari Universitas Negeri Semarang atau UNES. Kisah ini tentang mata kuliah yang harus dipindah jamnya jadi 17.30 menjelang maghrib. Saat para mahasiswa datang, ternyata dosen yang biasa mengajar sudah ada dalam ruangan kuliah. Si dosen hanya diam saja, tidak menoleh maupun berbicara pada setiap mahasiswa yang masuk. Setelah semua mahasiswa sudah datang, dosen tersebut belum juga memulai kelas. Namun, anehnya sang ketua kelas menerima pesan SMS dari dosen mata kuliah yang saat ini ia dan teman-temannya masuki kalau ternyata perkuliahannya dibatalkan karena ada keperluan. Ketua kelas tersebut tentunya bingung keheranan. Lalu siapa yang sedang menduduki meja dosen saat ini? Akhirnya, ia pura-pura menjatuhkan pulpen ke bawah kursi sambil melihat kaki si dosen. Ketua kelas pun terkejut karena ternyata dosen tersebut tidak memiliki kaki. Tubuhnya mengambang tidak menyentuh tanah. Ketua kelas pun mengirimkan informasi ke grup chat dengan bunyi pesan, "Sekarang tolong keluar satu persatu dari yang paling belakang dan tanpa teriakan." Para mahasiswa pun mengikuti perintah dengan keluar satu persatu. Namun tiba-tiba saja sang dosen gaib tersebut berjalan ke belakang mendekati ketua kelas sambil berkata, "Kamu udah tahu saya?" Saat itu juga ketua kelasnya langsung berteriak dan lari dari ruang kelas. Yang ketiga, cerita horor dari Universitas Maranatha. Jadi ada seorang mahasiswa kedokteran di kampus tersebut yang harus kembali ke kampus untuk mengambil jas labnya yang tertinggal. Saat itu hari sudah malam dan sesampainya di lab, ia bertemu dengan sosok kakek tua yang sedang bersih-bersih. Tetapi sang mahasiswa menghiraukannya dan pergi mengambil jasnya. Namun secara tiba-tiba sang kakek pun datang kepadanya dan memberikan kunci jawaban dari nomor 1 hingga 49 untuk ujian yang dihadapi oleh sang mahasiswa di hari berikutnya. Keesokannya, sang mahasiswa pun bisa mengerjakan ujian dengan lancar, tetapi ketika masuk ke nomor 50, sang mahasiswa tersebut kaget karena melihat wajah si kakek terpampang pada soal analisa organ tubuh di nomor tersebut. Yang terakhir ceritanya berasal dari Universitas Indonesia atau yang dikenal UI. Ceritanya tentang seorang mahasiswa UI yang ingin pulang ke rumahnya di daerah Tebet. Saat itu ia menaiki kereta yang di dalamnya terdapat beberapa penumpang dengan wajah yang pucat. Selama menaiki kereta tersebut, tak ada orang yang saling berkomunikasi. Setiap penumpang hanya tertunduk diam. Selama di dalam kereta, mahasiswa ini merasakan kejanggalan lain yang mana kereta tersebut melaju sangat cepat dan tidak berhenti di setiap stasiun dan pada akhirnya hanya baru berhenti di stasiun Tebet yang mana tujuan dari si mahasiswa UI tersebut. Saat turun,
Ia melihat tak ada satu penumpang pun yang turun di stasiun Tebet dan hanya ia seorang yang turun. Setelah itu, kereta langsung melaju kencang tanpa menunggu penumpang lagi. Ketika si mahasiswa ini berjalan menuju keluar stasiun, dia ditegur oleh penjaga stasiun di sana. Si penjaga bertanya-tanya dari mana si mahasiswa ini datang. Si mahasiswa hanya menjawab bahwa ia baru naik kereta dari UI. Mendengarnya, si penjaga terkejut dan menceritakan bahwa tak ada kereta yang datang. Ia hanya melihat si mahasiswa berjalan di atas rel sampai ke stasiun Tebet. Si mahasiswa langsung terkejut lalu pucat. Ia tidak menyangka kalau dirinya baru saja menaiki kereta hantu. Wah, serem dan bikin merinding banget ya kisah-kisah horor tadi. Kalian sendiri percaya nggak dengan kehadiran mereka? Oke deh, sampai di sini dulu pembahasan tentang kisah horor kampus di Indonesia. Sebelum Mindo akhiri videonya, yuk jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasi supaya kalian gak ketinggalan info-info menarik lainnya ya. Thank you, see you on the next video.